koperasi. Jadi kalau Bank Pesisir nggak mitra lagi, dulu kan kalau nggak salah mitra ya, sekarang putus hubungan kerja, tetap lanjut. Oke, dilanjutkan ini. Singkatnya, undangan yang sama-sama berbahagia, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Hari jadi koperasi yang ke-76. Jadi hampir seusia saya. Saya ini jalan 75 usia saya, jadi beda setahun dengan saya. Ya gini 75 ini. Masih bisa lah jalan kemana-mana gitu, keliling dari Tembora sampai Sate naik motor gitu. Karena hari ini juga adalah hari yang paling bahagia, paling fresh untuk koperasi, dan untuk itu sekali lagi saya ucapkan selamat hari jadi ke-76 tersebut. Selamat dan salam bagi junjungan Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarga dan para sahabat beliau. Hari ini seperti yang disampaikan adalah hari jadi koperasi yang ke-76. Sejalan dengan itu, tadi sudah disampaikan dengan tema di sini bahwa koperasi itu harus tetap tumbuh sejalan dengan perkembangan usianya, perkembangan zaman, dan perkembangan iptek, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, ini yang perlu sesuai dengan mandiri digital. Ini zaman teknologi. Semua perubahan setiap waktu akan berubah, setiap hari akan berubah. Kalau kita tidak menguasai digital, iptek, maka akan ketinggalan. Tantangan baru yang dihadapi oleh dunia perkoperasian dan UKM tidak hanya merupakan cara berbisnis dengan memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut, ya, tapi digitalisasi dan inovasi produk. Ya. Oleh karena itu, saya berharap pada kepala dinas koperasi dan jajarannya dan para sesepuh, ya, agar betul-betul mengutamakan sektor real di dalam pembinaan koperasi. Sektor real tersebut bisa pertanian, ada kepala dinas pertanian, ada peternakan, ada perindustrian, ada juga UKM. UKM itu di Kabupaten Bima ini antara hidup dan mati. Jadi ketika musim-musim tertentu, jadi UKM kita ini hilang. Sehingga apa yang terjadi? Jadi ketika ya supply tidak ada di Kabupaten Bima, saya kira PKK itu tahu persis. Pengurus PKK itu tahu persis bagaimana membina SDM yang produksi UKM di Kabupaten Bima itu. Pada saat-saat tertentu, apalagi musim tanam itu tidak ada produktivitas yang efektif di sana, sehingga yang dicari itu adalah di Kota Bima. Nah, itu yang tantangan yang sangat berat buat Kabupaten Bima ini. Sedangkan di UKM di Kabupaten Bima berkembangnya sangat pesat. Jadi hampir sama, terutama tenun. Ya. Jadi semuanya hampir sama. Nah, ini yang harus dipush oleh koperasi, ya, untuk kemajuan sesuai dengan usianya ini. Jangan semakin tua usia kita, UKM-nya terutama tenun dan produktivitas lainnya semakin menurun. Saya senang sekali pada saat hari jadi Bima,
meskipun tidak semua ikut, ada beberapa OPD yang ikut itu, saya kelihatan sekali ada di situ bahwa ternyata ini UKM Kabupaten Bima. Oke. Tapi setelah itu kemana ini perginya? Kemana? Ya. Kita mau cari kopi Tambora aja susah. Ya. Ternyata kita mau cari madu juga susah. Tapi ketika ada kegiatan-kegiatan di luar atau yang diadakan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah pusat, jadi hampir sama ini yang dijual ini. Mana yang punya pemerintah kota, mana yang punya pemerintah kabupaten. Jadi semua yang bawa madu, semua jual kopi Tambora, semua jual tenun Bima. Gitu. Ini perlu ya. Jadi saya cerita dulu ya. Dulu waktu saya kecil Pak. Jadi yang mendirikan koperasi tadi yang punya apa tuh supermarket di Lembudi itu bapak saya. Bapak saya itu dulu waktu di Kecamatan Bawal itu hanya 4 SD di situ. Jadi di antara 41 di antara 4 itu adalah kepala sekolahnya bapak saya. Jadi semua berkembang pada saat itu. Yang mendirikan baru koperasi dulu 4 orang kepala sekolah itu. Jadi anggotanya guru-guru. Tapi sejalan dengan perkembangan karena saya masih usia menuju ke produktif. Jadi tidak baik-baik saja saya ini. Ya. Nggak baik-baik saja gitu. Sekolahnya juga nggak baik-baik saja. Ya. Jadi setiap ada ya kesempatan isi koperasi itu saya ambil. Saya ambil bawa apa saja ada dulu gula bojo ngaran saya ambil. Karena saya itu masih senangnya bukan hanya belajar di kelas, tapi belajar di luar kelas. Dulu baru bicara merdeka belajar, dulu saya udah merdeka belajar. Jadi belajar di mana saja. Tapi dengan catatan saya tempatkan orang yang paling cerdas di samping tempat duduk saya. Jadi nasib saya ini ditentukan oleh tempat duduk juga. Jadi saya kasih tuh apa yang ada di isi koperasi itu saya kasih dia. Saya pergi bermain. Suatu saat ibu saya itu isi koperasinya hilang. Banyak yang hilang kemana. Jadi ada yang kasih informasi dikasih ke sana itu. Ada salah satu namanya memang pintar, sekarang ada di Jakarta. Tetapi ketika di Jakarta saya juga yang mengangkat jadi pejabat di Kemdikbud juga ya sekarang. Jadi orang yang mengajarkan saya baca, yang mengajarkan saya sekolah itu beliau, saya belajar di luar. Ya, sejalan dengan itu habis tuh isi koperasi. Nah sehingga mulai dari situ bekerja keras. Saya mulai dari situ mulai agak sadar bahwa ternyata salah yang saya buat. Nah ini penting sekarang menjadi koperasi yang maju. Nah oleh karena itu kita tetap bekerja keras untuk pengembangan koperasi karena koperasi ini adalah salah satu investasi yang sangat menguntungkan buat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bima, ya, khususnya karena naik turunnya inflasi juga adalah tergantung perkembangan koperasi. Nah, oleh karena itu saya sekali lagi saya berharap sektor real itu lebih diutamakan daripada sektor-sektor lainnya. Rangkaian program dan kegiatan kita dalam membangun dan mengembangkan koperasi UKM harus melakukan inisiatif untuk penguatan dan modernisasi koperasi dan UKM antara lain memberikan kemudahan usaha koperasi yang memungkinkan koperasi dan UKM bisa
mengakses pasar lebih luas, pembiayaan dan pengembangan usaha yang lebih besar. Saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada yang saya bisa. Semua pejabat koperasi manfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan yang baik ini, harus menunjukkan bahwa kita punya karya di saat masa Pak Dahlan menjadi kepala dinas itu harus punya bukti apa yang Anda lakukan selama masih menjabat. Kalau hanya biasa-biasa saja, ya sama saja. Kalau Bapak mengintervensi soal koperasi, percuma juga. Nah, oleh karena itu, saya benar-benar mendorong Bapak Ibu agar koperasi ini terus ditingkatkan, dan perkembangan ini yang sangat luar biasa. Saya terima kasih atas upaya-upaya nyata yang dilakukan koperasi-koperasi unit di kecamatan yang menerima penghargaan itu. Tepuk tangan dulu untuk koperasi tersebut tadi. Yang kedua, koperasi UKM harus masuk pada sektor-sektor ekonomi unggulan nasional seperti pangan. Tadi saya sudah jelaskan, komoditas unggulan, maritim, dan sektor jasa lainnya. Ini kita banyak ya sarjana-sarjana pertanian yang fokus kepada pertanian tadinya, jadi banyak yang beralih ke jasa-jasa lainnya. Ini penting gitu, supaya perkembangan koperasi semakin hari semakin baik. Ini kita tidak ingin di zaman kepemimpinan Dinda Dahlan ini, ya, koperasinya stagnan, jalan di tempat. UKM-nya apalagi. Jadi memang SDM kita kurang, kita harus akui. Tetapi kalau dilakukan pembinaan secara berkelanjutan, fokus pada kegiatan nyata yang dilakukan, ini bisa kita manfaatkan SDM-SDM tersebut. Revitalisasi tata kelola koperasi dan UKM sebagai salah satu solusi mengatasi pengangguran dan kemiskinan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bima, yaitu pembangunan pembangunan. Bupati ini inginnya seperti ini. Bupati ini inginnya rakyatnya sejahtera. Melalui apa? Jadi melalui pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, sandang pangannya bagus, cari makannya bagus, harga terjangkau. Jadi harga terjangkau itu peranan koperasi sangatlah vital di sini. Jadi ini ada di visi misinya. Visi misinya itu makmur. Kalau berbicara makmur terlalu tinggi kita hayalannya. Tapi yang utama ini yang diinginkan bupati itu, yaitu rakyatnya sejahtera dulu. Cari makannya bagus, aman. Ya, itu yang paling penting. Sehingga kemiskinan itu semakin tahun ke tahun semakin menurun. Tetapi kemiskinan ini jadi malah naik 4% kita di tahun ini. Kenapa naik? Ternyata realnya bukan naik. Jadi ada beberapa aparatur di tingkat desa yang memanfaatkan kesempatan ini, ya, gitu. Manfaatkan kesempatan untuk mendapatkan sesuatu stimulus, ya, rangsangan dari pemerintah pusat. Kalau semakin naik miskinnya, semakin besar intervensi pemerintah pusat, gitu ya. Jadi ini ternyata gitu. Tetapi bukan sendiri Kabupaten Bima. Nah, ini ternyata hampir seluruh kabupaten kota di provinsi